Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrita Sari, NIM 2004020016 dari kelas PBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang profit sharing sebagai karakteristik dasar perbankan syariah. Yang pertama, kontrak al-mudarabah. Mudarabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Mudarabah berasal dari kata daraba, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum pembiayaan mudarabah. Landasan syariah dari mudarabah ini lebih mencerminkan agar setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha seperti tertera dalam Al-Quran dan hadis, yaitu A. Al-Quran, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Maksud dari mencari rezeki yang ada dalam ayat di atas adalah berdagang dan bekerja. Sedangkan pengertian mudarabah menurut syar'i adalah menyerahkan harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. B. Al-Hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280, Kitab At-Tijarah, yang artinya dari Sahalin bin Suhaib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat perkataan jual beli secara tanggung atau mudarabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. C. Fatwa atau tentang akad mudarabah. Yang kedua yaitu jenis-jenis mudarabah. Menurut Karim dalam buku Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah menerangkan secara umum mudarabah dibagi menjadi 2 antara lain, yaitu 1. Mudarabah mutlak. Mudarabah mutlak adalah akad kerjasama antara 2 orang atau lebih atau antara sahibul mal selaku investor dan mudarib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Dengan kata lain, pengelolaan mendapatkan hak kelulusan dalam pengelolaan dana jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Kedua yaitu mudarabah muqayyadah. Mudarabah muqayyadah adalah kerjasama 2 orang atau lebih atau antara sahibul mal selaku investor dengan pengusaha atau mudharib. Investor memberikan batasan tertentu, baik dalam hal-hal jenis usaha yang akan dibiayai atau jenis instrumen risiko maupun pembataan lain-lainnya serupa. Yang ketiga yaitu
Perbedaan bagi hasil dengan bunga. Dalam dunia perbankan saat ini terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini tentu memiliki sistem yang berbeda. Salah satunya perbedaan dalam hal sistem pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Pada bank konvensional, sistem ini dikenal dengan bunga, sedangkan pada bank syariah dikenal dengan bagi hasil. Dalam artikel sebelumnya, Bank Muamalah telah membahas mengenai perbedaan antara KPR syariah dan KPR konvensional. Sehingga kali ini Bank Muamalah akan memberikan gambaran mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil yang dapat dilihat, yaitu bunga. 1. Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu dengan pedoman selalu untung. Kedua, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Sedangkan untuk bagi hasil, yaitu penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Keempat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Demikian gambaran singkat mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil oleh Bank Muamalah. Semoga gambaran tersebut bermanfaat untuk menambah husna pengetahuan mengenai bank syariah dan membantu kebutuhan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan perbankan syariah. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang materi profit sharing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.